Saya sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa. Episode kali ini untuk pertama kalinya saya nggak pegang naskah apa-apa. Saya benar-benar nggak tahu mau ngomongin apa. Saya lagi bingung sama apa yang saya rasain. Kalian pernah nggak ngerasa sedih banget, tapi kalau ditanya lagi, kalian bingung sebenarnya apa yang buat sedih. Kadang ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, tapi bingung jawabnya gimana. Mungkin karena sebenarnya jawabannya salah, atau sebenarnya nggak perlu dijawab. Ada banyak sekali jenis rasa di dunia ini. Tapi saya cuma mau tenang. Saya nggak mau mikir. Lagi sedih, marah, kesal. Saya cuma mau tenang. Gak perlu senang, yang penting tenang. Sesak. Rasanya sesak sekali. Saya tahu ini gak benar. Tapi ternyata kesenangan itu berbahaya. Rasanya tuh kayak musuhan sama kamar tidur sendiri. Padahal kamar sudah jadi rumah dalam rumah harusnya. Tempat untuk paling jujur, bukan sekedar untuk tidur, tetapi juga untuk sebentar saja istirahat, untuk sebentar saja memejamkan mata, mematikan lampu, tanpa melakukan apa-apa, walau sebenarnya hal itu juga sudah apa-apa. Bahkan sekarang saya bingung apa yang saya rasain. Sedih mungkin, marah juga bisa. Tapi yang jelas, saya cuma gak mau sendirian. Karena buat saya orang yang sedih itu gak perlu saran, gak perlu pelukan, gak perlu nonton film, gak perlu denger lagu untuk merasa aman. Orang sedih cuman butuh tahu kalau dia gak sendirian. Ibaratnya kayak waktu sekolah dulu. Waktu dibagiin hasil ulangan, ternyata nilainya di bawah rata-rata. Harus remedial tentu saja. Takut, panik, malu, sedih. Tapi semua itu hilang ketika kita tahu ada yang remedial juga. Ketika kita tahu kalau kita nggak gagal sendirian. Berarti apa? Kita cuma butuh tahu kalau kita nggak sendirian, nggak ngerasain itu. Sama kayak kalau lagi ada masalah. Tiap kali saya lagi sedih, dan saya tahu ada orang yang jauh lebih sedih dari saya merasa lebih tenang. Saya jadi tahu bahwa ternyata wajar untuk ngerasain hal-hal menyakitkan kayak gini. Sampai akhirnya
Sampai akhirnya saya bangun di suatu pagi gitu, dengan sebuah kesadaran bahwa saya nggak bisa kayak gini. Saya capek jalan di tempat. Saya capek duduk manis di dalam bis kota, dengerin klakson mobil sana sini, nggak mau ngalah. Padahal hidup bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih salah. Bukan. Di buku saya pernah bilang bahwa makhluk hidup paling beruntung itu kura-kura. Jalannya yang lambat lebih mencuri waktu lebih lama dari manusia. Coba deh, kura-kura sudah bahagia dengan langkah lambat yang dia punya. Kita terlalu menuntut sampai lupa menurut. Menurut pada apa, pada siapa, saya juga nggak tahu. Yang jelas, saya sudah sampai di hari dimana pagi itu saya bangun, terus saya capek. Seperti yang saya bilang tadi. Saya cuma mau keluar kamar, ngeluarin tumpukan-tumpukan buku, kenangan, kepenatan, kepelikan, kelitihan. Atau mungkin saya yang harus keluar sebentar ke minimarket depan rumah untuk beli es krim atau beli jus buah, jalan kaki. Hati-hati karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita temui di jalan. Karena sekarang saya sadar bahwa ternyata semua itu gak ada bedanya. Ekspektasi kita yang kadang sering nyalahgunain angan-angan dan kenyataan. Bahwa sebenarnya jurang antara fana dan abadi juga gak ada. Kita ditipu isi kepala sendiri. Maaf, saya gak tahu saya ngomong apa dari tadi. Istirahat. Kita caper dulu yuk sama dunia. Kita pasti juga pengen dianggap manusia juga yang bisa capek. Bisa pengen nyerah, pengen kabur, pengen stop. Capek jadi diri sendiri. Jadi yang katanya enak deh hidup lo. Padahal kita cuma lihat yang kelihatan. Kita cuma dengar yang kedengaran. Sisanya kita gak pernah tahu. Jangan lupa nafas ya. Jalan terus boleh, tapi di depan ada rest area atau minimarket buat beli air. Karena sesak itu ternyata obatnya cuma jarak. Dah, besok coba lagi ya. Pagi masih mau nunggu. Tidur.